Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak soleh, anak-anak soleha. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat meskipun belajarnya masih di rumah. Dan jangan lupa berdoa semoga pandeminya segera berlalu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silahkan kalian berdoa di rumahnya masing-masing. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4A, indahnya kebersamaan, di subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan berbagai makanan tradisional dengan baik. Kemudian yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menyajikan keragaman sosial daerah dalam brosur pariwisata. Dan yang ketiga adalah dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu melakukan pemantulan dan penyerapan bunyi dengan benar. Nah, yang pertama, kemarin kan Ibu sudah pernah menjelaskan tentang keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman itu kan adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Kemarin sudah pernah Ibu jelaskan keragaman di Indonesia itu ada pakaian adat, kemudian ada rumah adat, ada upacara adat. Nah, sekarang anak-anak ada yang namanya keragaman sosial. Apa sih keragaman sosial itu? Oke, keragaman sosial itu adalah berupa perbedaan suku bangsa, bahasa daerah, kesenian daerah dan juga adat istiadat. Nah, salah satunya adalah objek pariwisata. Anak-anak, berbicara tentang objek pariwisata, kita itu bisa memberitahukan kepada orang-orang tentang objek pariwisata atau memperkenalkan tentang objek pariwisata di daerah kita itu bisa kita menggunakan yang namanya brosur pariwisata. Di sini ada contoh gambar brosur pariwisata. Ada pariwisata Bali dan juga ada pariwisata Jogja. Di situ ada gambar pantai Parangtritis, ada Keraton Jogja, ada Malioboro, ada juga Taman Sari. Nah, brosur itu apa sih? Oke, brosur itu adalah suatu media yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi tertentu untuk menawarkan suatu produk, layanan atau program kepada masyarakat umum. Kalau tadi berarti yang ditawarkan adalah objek pariwisata. Brosur pariwisata berarti yang ditawarkan adalah objek pariwisata. Fungsinya kenapa harus ada brosur? Fungsinya itu adalah sebagai media informasi dan juga sebagai media iklan, menginformasikan kepada halayak ramai bahwa di daerah tertentu itu ada pariwisata, ada objek pariwisata. Oke, ciri-ciri dari brosur ini anak-anak adalah yang pertama, gambar semenarik mungkin. Kemudian isi yang disampaikan itu jelas. Kemudian desainnya menarik, kreatif dan unik. Harus menarik, harus kreatif dan juga unik supaya orang yang menerima brosur atau yang membaca brosur itu tertarik. Kemudian yang keempat adalah hanya sekali dipublikasikan. Oke, bagian-bagian brosur sekarang apa kira-kira yang harus ada di dalam brosur? Harus ada foto produknya. Ini sudah pasti. Kenapa harus ada foto produknya? Contohnya kalau misalnya tadi ada brosur pariwisata berarti harus ada gambar, harus ada foto dari objek pariwisatanya supaya orang-orang itu oh seperti ini ya pariwisatanya. Nah,
Itu bagian brosur yang pertama. Yang kedua, susunan katanya. Di dalam brosur tuh kan ada susunan katanya. Disusun semenarik, sekreatif, dan seunik mungkin untuk kata-katanya supaya halayak ramai itu bisa tertarik. Kemudian dari segi warna yang kita pilih harus sesuai dengan brosur yang akan kita bikin. Yang keempat, informasinya harus lengkap. Yang kelima, harus ada narah hubung. Siapa yang bisa dihubungin? Semisal brosur pariwisata tadi. Kira-kira kalau misalnya kita ingin berlibur ke objek pariwisata itu, kita bisa menghubungi siapa? Itu harus dicantumkan, harus ada di brosur. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya dari segi desainnya. Dari segi desainnya itu harus menarik, harus kreatif, dan harus unik. Nah, selain ada objek pariwisata, di setiap daerah itu anak-anak pasti memiliki makanan tradisional, makanan khas dari setiap daerah. Di sini Ibu sudah ada beberapa gambar makanan. Yang pertama itu ada gado-gado. Gado-gado ini khas dari Jakarta. Kemudian ada pempek. Pempek ini asli dari Sumatera Selatan. Kemudian ada rendang. Kalau rendang ini biasanya dari daging anak-anak. Ini berasal dari Sumatera Barat. Ada ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat. Ada nasi pundut dari Kalimantan Selatan. Ada sop konro dari Sulawesi Selatan. Jadi di setiap daerah itu pasti memiliki makanan tradisional. Pasti memiliki keberagaman dari segi makanan. Selain dari segi pariwisata tadi itu anak-anak. Nah, anak-anak, di beberapa daerah itu biasanya makanan tradisional itu ada yang ditawarkan oleh pedagang keliling itu dengan cara berteriak atau membunyikan alat-alat tertentu. Kira-kira kok bisa ya bunyinya itu bisa terdengar oleh kita? Nah, itu karena bunyi itu anak-anak mempunyai beberapa sifat. Beberapa sifat bunyi. Yang pertama itu bunyi dapat dipantulkan, kemudian bunyi dapat merambat, kemudian bunyi dapat diserap. Untuk lebih memahami lagi tentang ketiga sifat-sifat bunyi ini, kalian boleh membaca buku paket tema 4A di halaman 82. Silakan dibaca untuk memahami lebih dalam lagi. Oke anak-anak, tadi kan salah satu sifat bunyi itu adalah bunyi dapat dipantulkan atau bunyi pantul. Nah, bunyi pantul itu ada dua macam, ada gaung atau kerdam dan ada juga gema. Sekarang kalian perhatikan, di sini ada gambar anak-anak sedang teriak. Dua-duanya sama-sama teriak, tapi satunya berteriak di ruang tertutup, sedangkan satunya berteriak di ruang terbuka. Ketika kita berteriak itu pasti ada suara pantulannya. Ada dua, ada yang gaung, ada yang gema. Nah, kalau yang gaung ini anak-anak terdengar suara pantulannya itu terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga membuat bunyi aslinya itu tidak dapat terdengar dengan jelas. Jadi pantulan bunyinya atau gaungnya ini terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Sedangkan yang di ruangan terbuka itu disebut gema. Gema itu terdengar setelah bunyi asli. Jadi telat, setelah bunyi asli baru bunyi pantulannya itu terdengar, Nak. Nah, ini terjadi kalau jarak sumber bunyi dan bidang pemantulnya itu sangat jauh. Itu perbedaan antara gaung dan gema. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan, materi yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik, bisa kalian dimengerti dengan baik. Jangan lupa dibaca juga buku paketnya supaya makin paham lagi. Karena pembelajarannya sudah selesai, silakan kalian berdoa di rumahnya masing-masing.
Oke, terima kasih banyak anak-anak, semangat belajar di rumah. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.